Indonesia kehilangan seorang pengamat politik senior sekaligus dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP UI yaitu Arbi Sanit yang wafat tadi pagi karena sakit. Arbi Sanit dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang bernas, disampaikan dengan tegas dan tidak mengenal rasa takut. Salah satu yang paling kita ingat adalah beliau dengan berani mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden terlemah yang pernah dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Kamis 25 Maret 2021. Tanggal yang memang bagi beberapa orang, bagi lu semua nih yang masih gajian ya, ini tanggal yang menyenangkan, bikin happy ya. Tapi ingat ya, jangan boros bro, hari masih panjang ya. Nah, kembali kita di Afternoon Tea, tempat yang enak buat kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngompol, ngomongin politik ya, tentu saja dengan cara-cara yang asik. Tapi sebelum kita lanjut bro, di beberapa grup ya kita menerima kabar duka cita. Pagi tadi telah wafat salah seorang pengamat politik dan dosen senior dari Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, yaitu Pak Arbi Sanit. Karena sakit ya, ini sudah dikonfirmasi oleh Kepala Departemen Politik UI, yaitu Bapak Julian Adrian Pasha. Ya, walaupun beliau tidak memerinci sakitnya apa. Sama-sama kita doakan semoga almarhum Pak Arbi Sanit diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal baiknya dan juga diampuni segala dosa-dosa yang sempat beliau lakukan sepanjang hidupnya. Kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi juga kita doakan semoga segala inspirasi pelajaran baik yang sempat dibagikan oleh Pak Arbi Sanit baik kepada mahasiswanya, kepada masyarakat umum, kepada masyarakat sipil itu bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Guys, ternyata terkait dengan wafatnya Pak Arbi Sanit ini ada satu video beliau. Ini adalah video momen-momen di mana beliau berbicara di ELC TV One yang kembali viral dan banyak dibagikan kembali di berbagai platform media sosial. Yuk kita lihat dulu ya videonya. Defisit kekuasaan. Iya, kekuasaannya nggak cukup. Di bawah standar. Semacam lintah darat. Iya kurang lah. Kan dia kurang terus. Iya, nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu yang jadi persoalan. Iya, terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya dia orang yang bernasib baik, kenapa nggak ada lagi orang lain? Nah itu persoalannya. Jadi ini presiden kebetulan ini. Inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia. Ini pakar nih. Iya, terlemah, nggak ada. Bandinglah semua. Dengan Megawati pun ini lemah. Dengan Gus Dur apalagi? Kalau dengan SBY bukan bandingannya. Iya, dia kan setuju juga SBY lebih baik. Ya, inilah sekarang yang kita hadapi. Jadi dia defisit kekuasaan, powernya terlalu sedikit. Dia hanya mengandalkan belusukan, dukungan dari rakyat yang mengambang. Tidak bisa dimobilisasi kapan dia perlu. Dia tidak punya partai. Pengalamannya secara nasional minim sekali. Dia tidak punya teman di elit. Dia bangun elit baru, tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu di mana dia berdiri? Nah ini persoalannya. Dia hanya bisa mengandalkan otoritas presiden, itulah prerogatif. Tetapi karena pengalamannya minim, dia nggak bisa menggunakan itu efektif. Seperti tadi disebut Obama. Nggak bisa. Obama lebih banyak pengalamannya dari beliau ini. Iya guys, di dalam video tadi Pak Arbi Sanit melakukan perbandingan ya, membandingkan Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya. Yang menarik buat gua, Pak Arbi Sanit tanpa tedeng aling-aling dengan berani ya, ini memang urat takutnya kayaknya udah putus ya. Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terlemah comparing dengan seluruh presiden yang ada sebelumnya. Dia mengatakan bahkan dengan Ibu Mega yang oleh beberapa pihak disebut juga presiden yang tidak terlampau kuat, dikatakan Jokowi masih lebih lemah. Dia katakan apalagi dengan Gus Dur. Dan
dengan SBY itu jelas nggak bandingannya katanya. Ini dahsyat ya menurut gua. Tapi memang kita nggak boleh marah ya. Ini para pendukung Pak Jokowi tenang dulu ya, jangan marah. Karena Pak Arbi Sanit memberikan beberapa argumentasi yang menurut gua make sense. Ya, misalnya beliau bilang satu, Pak Jokowi ini nggak punya partai. Betul bahwa Pak Jokowi belakangan menjadi kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa Pak Jokowi ini bukan orang yang merupakan orang natif ya, penduduk asli lah tanda kutip ya di PDIP. Beliau baru bergabung ke PDIP belakangan setelah masuk ke panggung politik. Nah, dengan demikian artinya bisa dikatakan dengan bahasa yang sederhana, ini darahnya nggak darah PDIP banget. Dan kita jangan lupa PDIP bagaimanapun sangat identik dengan Terah Soekarno sejak Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum sampai hari ini. Dengan demikian orang seperti Pak Jokowi yang bukan merupakan Terah Soekarno akan sangat sulit untuk mendapatkan posisi yang kuat di dalam PDIP. Nah, kita juga jangan lupa ya guys, dalam konteks ini Ibu Megawati berkali-kali menegaskan secara eksplisit bahwa Pak Jokowi walaupun dia adalah seorang presiden tetap adalah petugas partai. Nah, tentu saja kita tidak bisa memahami pernyataan Ibu Megawati sekedar kalimat atau kata-kata harfiah yang tampil di media. Tapi ada bahasa simbolik di situ mengingatkan Pak Jokowi bahwa beliau bukan siapa-siapa ketika beliau bukan presiden. Dan ketika menjadi presiden, endorser atau pendukung utamanya adalah PDIP. Pak Arbi Sanit juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak punya pengalaman nasional apalagi internasional yang memadai. Ini kita bisa pahami ya. Pak Jokowi start dari satu kota kecil yang bernama Solo sebagai pengusaha mebel. Kemudian menjadi wali kota setempat yang dinilai cukup sukses dan dari sana kemudian didorong untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dengan track seperti ini guys bisa kita pahami kalau juga Pak Arbi Sanit mengatakan Pak Jokowi ini tidak punya teman yang cukup dekat, yang cukup kokoh hubungannya di kalangan elit politik lama yang sudah turun-temurun berkuasa dalam percaturan politik Indonesia. Pak Arbi Sanit memang mengatakan Pak Jokowi ini berusaha tentunya membangun kelompok elit baru sebagai supporternya. Tapi tentu saja proses itu tidak mudah, apalagi juga dikatakan oleh Pak Arbi Sanit Pak Jokowi belum punya skill itu. Sehingga proses membangun elit baru ini tidak berlangsung secara cukup efektif. Nah guys, kemudian juga yang disoroti oleh Pak Arbi Sanit tadi adalah defisit kekuasaan. Yang menurut dia apa yang dimiliki Pak Jokowi ini tidak cukup untuk mengatur ya negara serumit dan sekompleks Indonesia. Nah guys, lu boleh setuju, boleh enggak ya sama analisis Pak Arbi Sanit. Ini kan analisis beberapa waktu yang lalu ya. Kalau gua nggak salah ini momentumnya di awal-awal kekuasaan Pak Jokowi sebagai Presiden RI di periode pertama. Tentu saja guys, di dalam 4-5 tahun terakhir bisa saja kondisi itu berubah. Bisa saja Pak Jokowi pelan tapi pasti sudah berhasil mengakumulasikan kekuasaannya sehingga tidak lagi defisit. Nah, tapi guys, apa yang disampaikan oleh Pak Arbi Sanit ini kemudian akhirnya membuat kita mengaitkan dengan beberapa komponen atau poin-poin lain yang kita temukan dalam perjalanan berikutnya. Misalnya saja kita banyak bicara dalam podcast ini ya di channel ini tentang peran dari oligarki. Ya, kita tahu bahwa ya dengan miris kita harus mengakui beberapa tahun reformasi, sekitar 22 tahun, ternyata reformasi ini belum berhasil mengantarkan kita pada satu demokrasi yang substantif. Ya, kita seolah berhenti secara stagnan di demokrasi yang sifatnya sangat formal dan prosedural ya. Demokrasi elektoral yang formal dan prosedural di mana rakyat hanya sekedar diminta suaranya 5 tahun sekali ya untuk memberikan proporsi kepada partai-partai politik dan kemudian suara itu digunakan untuk bargain di antara partai politik tadi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kondisi itu guys, kita melihat satu kenyataan pahit bahwa demokrasi kita kemudian dibajak oleh para oligark ya dalam satu sistem oligarki. Sehingga dengan demikian keberadaan seorang presiden yang oleh Arbi Sanit disebut sebagai presiden yang lemah, ini di sisi yang lain justru menguntungkan untuk para oligark. Kenapa? Karena kemudian para oligark ini memiliki power yang lebih besar untuk mengendalikan setidaknya sebagian dari keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Presiden Jokowi. Dan beberapa pengamat kemudian menduga, ya namanya dugaan kan bisa benar bisa juga nggak salah ya.
Misalnya, dalam konteks lolosnya beberapa perundang-undangan yang ternyata sangat menguntungkan bisnis ya, dunia bisnis, para investor ya, para pengusaha, tapi sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat ya. Kita menyebut saja dua misalnya, ada Undang-Undang Minerba dan satu lagi adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, para pengamat mendeteksi betapa kekuatan oligarki itu sangat berperan di dalam lolosnya undang-undang yang seperti ini. Nah guys, kemudian juga kita jangan lupa ya, pengamat politik, pengamat militer yang juga guru besar ilmu politik dari Universitas Pertahanan yaitu Profesor Salim Haji Said atau Pak Salim Said itu juga pernah mengatakan ya dalam sebuah kesempatan. Ini sebenarnya terkait dengan waktu itu momentumnya adalah Pak Jokowi mengatakan kepada kita dia minta agar masyarakat itu aktif mengkritik pemerintah. Kita tahu ya, responnya macam-macam ya. Beberapa orang yang sebenarnya cukup tinggi posisinya itu justru menyatakan khawatir ya untuk mengkritik pemerintah. Nah, Pak Salim Said berada pada posisi itu dan dia mengatakan satu hal yang saya takut katanya, kalau saya mengkritik Pak Jokowi itu yang marah itu bukan Pak Jokowi, tapi para oligark di sekitarnya. Nah kalau kita cermati statement dari Pak Salim Said ini menunjukkan memang ada semacam pandangan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi tidak sepenuhnya berkuasa. Dan ini berkali-kali yang dikatakan oleh Pak Salim Said. Dia mengatakan saya tidak tahu seberapa besar sebenarnya Pak Jokowi ini berkuasa. Ya, atau dengan kata lain siapa saja yang berada di balik Pak Jokowi yang mungkin punya kekuasaan yang bisa jadi lebih besar. Nah, Pak Salim Said juga membandingkan situasi dengan masa Orde Baru yang jelas-jelas sangat otoriter. Di masa itu menurut Pak Salim Said dia merasa lebih lega, lebih bebas untuk menyampaikan kritik. Karena dia tahu pasti bahwa Presiden Soeharto ya Pak Harto adalah penguasa tunggal di masa itu, penguasa tunggal di dalam rejim Orde Baru sehingga selama dia tidak mengkritik Pak Harto dan keluarganya maka aman. Dia bisa mengkritik menterinya, dia bisa mengkritik DPR, dia bisa mengkritik siapapun selama tidak menyentuh Pak Harto dan keluarganya aman. Karena clear bahwa Pak Harto adalah penguasa tunggal ketika itu. Nah kondisi ini yang sangat berbeda saat ini di mana Pak Salim Said sendiri tidak yakin seberapa kuat ya kekuasaan Pak Jokowi. Bisa jadi ya kekuasaan para oligark di sekitarnya lebih besar. Nah guys ini memang analisis yang menarik. Menjadi lebih menarik lagi kalau kemudian kita kaitkan belakangan ini wacana presiden 3 periode mengemuka. Ya, walaupun berkali-kali Pak Jokowi di beberapa kesempatan membantah hal itu dan mengatakan bahwa saya tidak berniat dan tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Ya, tapi kemudian lo tahu ya, wacana ini terus bergulir, terus bergulir. Salah satu tenaga ahli utama di kantor staf kepresidenan ya Ade Irfan Pulungan mengatakan Pak Jokowi tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Namun jika ya dorongan dari masyarakat begitu kuat, maka segala sesuatunya diserahkan kembali kepada MPR. Ya, di kesempatan podcast yang lalu gue sempat mengatakan, ini buat gue deja vu ya. Gue ini generasi X yang ketika di masa Orde Baru gue sudah cukup dewasa dan mengerti lah sedikit banyak ya situasi politik yang terjadi. Waktu itu satu fenomena yang sering gue lihat di TV, waktu itu cuma ada satu TV ya, TVRI, hitam putih pula. Itu adalah gelombang kebulatan tekad dari masyarakat berbagai daerah yang meminta agar MPR RI hasil pemilu 1982 itu kembali mengangkat Pak Harto menjadi presiden untuk periode 83-88. Bahkan juga memberikan gelar sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nah itu dahsyat ya. Jadi datang dari rakyat ya seolah-olah demikian mendesak MPR dan ini bukan kemauan dari Pak Harto. Nah ini mirip banget ya dengan yang terjadi saat ini. Yang juga menarik kemudian ternyata Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP juga ikut bersuara. Dalam satu kesempatan ya, ini peluncuran buku kalau gua nggak salah yang berkaitan dengan kiprah Ibu Mega dalam pelestarian lingkungan ya. Ini dilakukan dari kediaman beliau di Teguh Umar ya. Ibu Mega membela Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mewacanakan presiden 3 periode ini sebenarnya punya keinginan terselubung. Kalau satu hari terpilih jadi presiden, mereka ingin bisa menjabat 3 periode. Nah ya gue sih cuman senyum-senyum aja ya waktu ngebaca pembelaan dari Bu Mega. Kenapa begitu? Bu Mega ini kan juga adalah tanda kutip korban dari Orde Baru. Ya, masa iya dia lupa ya kondisi-kondisi yang ada di masa Orde Baru dan itu mirip banget ya dengan apa yang terjadi saat ini dalam konteks wacana presiden 3 periode.
Nah, kenapa gua kaitkan ini dengan analisis Arbisani tadi tentang presiden yang lemah? Karena tadi gua bilang ya, kalau betul Pak Jokowi adalah presiden yang relatif lemah comparing to presiden-presiden sebelumnya, tokoh seperti Pak Jokowi ini adalah tokoh yang paling nyaman untuk para oligark, tokoh yang paling nyaman untuk para investor politik. Ya, karena mereka tidak mengalami kesulitan yang terlalu besar untuk mengendalikan dan kemudian juga melancarkan apa yang merupakan keinginan dan kepentingan mereka. Jadi guys, kalau demikian kita bisa melihat potongan-potongan puzzle yang semakin lengkap ya. Kenapa wacana presiden 3 periode muncul? Karena memang ada orang yang menghendaki agar investasi politik yang sudah mereka gelontorkan begitu banyak itu bisa lebih lestari dan menjamin hasil atau return yang optimal bagi mereka. Nah, terlepas apakah lu setuju atau tidak bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang lemah, bagaimanapun kita perlu menjaga ya. Sebagai masyarakat sipil kita perlu menjaga marwah dan kelanjutan dari demokrasi kita. Ya, wacana presiden 3 periode jelas merupakan kemunduran siapapun presidennya. Apakah presiden yang lemah maupun presiden yang kuat. Karena sekali lagi ya, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Dan ketika masa jabatan presiden bertambah lama, sirkulasi elit akan terhambat dan tendensi untuk perilaku-perilaku koruptif itu semakin membesar. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.